Shalom Sobat Teruna, kembali lagi di Bada Best, bangun dan bertumbuh sekutu Tuhan. Untuk mengawali aktivitas, kita mau merenungkan firman. Kita siapkan Alkitabnya dari Yesaya pasal 38, ayat 1-3. Yesaya pasal 38, ayat 1-3. Biar kita tetap terbuka Alkitabnya, kita mau berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu dan berdoa. Ada ungkapan syukur ya Allah untuk pagi yang indah ini Tuhan mau berikan kepada kami. Dan kami mau mengucap syukur dalam merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami memiliki kekuatan agar kami bisa melewati hari ini dengan baik dan dengan benar. Biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan melalui renungan pagi hari ini yang hamba-Mu sampaikan. Curahkan Roh Kudus-Mu atas kami ya Allah agar kami boleh mengerti dan menaruhnya di loh hati kami yang paling dalam. Berfirmanlah Allah karena kami siap mendengar. Amin. Kali saya akan bacakan untuk kita semua Yesaya pasal yang ke-38 ayat 1-3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Sobat Teruna, di dalam hidup banyak sekali perkara yang berat sampai yang paling mustahil kita hadapi. Contohnya seperti keuangan, persoalan sakit penyakit, terlebih COVID-19 yang masih kita alami pada saat awal penyakit ini viral, teramat besar atau mustahil untuk orang-orang yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan untuk mendapatkan kesembuhan atau untuk bisa sembuh dari COVID. Ini perkara yang berat. Atau mungkin dalam kehidupan sekolah Sobat Teruna, lulus ujian, naik kelas, juara kompetisi. Tapi persoalan itu masih belum terlalu berat yang kita alami. Yang kita mau lihat perkara hidup yang paling berat bahkan mustahil, yaitu kematian. Seperti Hizkia. Rekan-rekan Sobat Teruna, Hizkia mendapatkan firman dari Allah melalui Yesaya tentang kematiannya. Yesaya menyampaikan ini bukan bicara sembarangan. Dan kematian ini bukan vonis dari dokter, ini dari Allah. Firman Allah yang sifatnya mutlak, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ketika mendengar hal ini, Hizkia merespon sangat baik, sangat positif. Yaitu dia berdoa adik-adik. Dia berdoa meminta ampun, meminta kesembuhan, meminta pertolongan Tuhan. Hizkia berdoa, berupaya bernegosiasi sama Tuhan. Yang pertama, kita mau melihat Hizkia ketika mendapatkan perkara atau mengalami perkara yang paling mustahil dalam kehidupannya. Nah, Hizkia ini tidak marah, tidak membantah, tidak kecewa kepada Tuhan. Dia menerima. Jadi ada 2 poin yang mau diambil untuk Sobat Teruna. Yang pertama, apapun perkara yang kalian alami,
seberat apapun, semustahil apapun. Yang pertama, sikap positif yang mesti kita lakukan adalah menerimanya dengan kenyataan, atau menerima kenyataannya dengan lapang dada. Seperti Hizkia, dia tidak marah, tidak membantah, tidak kecewa. Tapi kebanyakan kita ketika kita mengalami persoalan berat, kita marah sama keadaan, kita marah sama Tuhan, kita menjauh sama Tuhan. Hasilnya, kita makin terpuruk. Kita makin sulit untuk bangun. Kita makin sulit untuk dapat jalan keluar. Oleh karena itu, kita harus mampu menerimanya dan ambil sikap positif seperti Hizkia, yaitu cari Tuhan. Berdoa. Terima berdoa. Minta solusi, minta pertolongan dari Tuhan. Itu oleh karena iman, Hizkia bisa berdoa. Jadi yang pertama positif, lalu kedua imannya Hizkia bekerja. Jadi Allah mau mengingatkan kita untuk setiap hal, untuk percobaan, perkara yang paling sulit sekalipun, kita harus positif, kita harus terima, kita harus berdoa. Ini di sini iman kita bekerja. Nah, terkadang berdoa ini kita lakukan hanya kalau kita lagi merasa kesulitan. Hanya kalau kita membutuhkan Tuhan. Kalau kita nggak butuh, kalau kita nggak sulit, seringkali kita nggak berdoa. Jadi jangan berdoa kalau lagi butuh aja. Nah, di sini Tuhan melihat kesungguhan Hizkia. Tuhan Yesus melihat kesungguhan dan ketulusan Allah dalam doanya, sehingga ia memberikan pertolongan untuk Hizkia atau kesembuhan dari sakitnya. Bahkan Tuhan menambahkan 15 tahun umurnya dan membebaskan bangsa Israel dari Raja Asyur, sehingga sejahteralah mereka. Oleh karena itu, adik-adik, berdoalah dengan sungguh dan sangat sampai ada anugerah Allah yang kalian alami. Disitulah Allah melihat kesungguhan dan ketulusan doa kalian. Ingat, berdoa jangan kalau lagi butuh aja. Amin. Kita mau satu di dalam doa, kita berdoa. Puji syukur ya Allah atas firman Tuhan yang mau kami dengar pagi hari ini. Kami mau belajar untuk merespon positif untuk setiap persoalan, setiap perkara yang kami mau alami. Kami tidak akan marah. Kami tidak akan menjauh dari Tuhan. Kami akan menerima dengan besar hati. Karena seperti Hizkia, kami menyerahkan hidup kami untuk Tuhan. Dan kami akan berusaha, kami akan menyatakan iman kami kepada Allah ketika kami mengalami persoalan ataupun perkara sulit yang mustahil sekalipun. Karena Allah turut bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah kami mampu berdoa, kami mau mencari Tuhan, kami mau menyampaikan segala keluh kesah kepada Tuhan dalam doa. Dan itu menjadi awal dari hari lepas hari yang kami boleh lalui. Terima kasih ya Allah. Campur tanganlah dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami serahkan hari ini untuk segala aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. So, adik-adik, before you go, berdoalah dan rasakan pertolongannya. Selamat beraktivitas. God bless you.